Jaksa penuntut umum menolak pledoi atau nota pembelaan tim penasihat hukum Putri Chandrawati dalam sidang replik Senin 30 Januari 2023. Jaksa menyatakan tidak adanya kejujuran dari tim penasihat hukum Putri Chandrawati. Jaksa menegaskan pledoi tim penasihat hukum Putri Chandrawati lagi-lagi melontarkan fitnah keji dan selalu menjelek-jelekan korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Meskipun dalam fakta persidangan sudah jelas dan terang, akan tetapi tim penasihat hukum Putri Chandrawati lagi-lagi melontarkan fitnah keji, menyatakan bahwa korban memanipulasi kejadian kekerasan seksual. Namun dalil tim penasihat hukum tidak mampu membuktikan karena memang tidak ada satu bukti pun yang bisa menunjukkan dalil penasihat hukum. Lagi-lagi ketidakjujuran tersebut didukung oleh tim penasihat hukum sehingga pengungkapan motif tidak dapat terbuka secara terang benderang. Dan menjadi ironis dalam perkara ini terdapat korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dibunuh secara sadis dengan menggunakan cara berencana lebih dulu, maka untuk itu semua dalil tim penasihat hukum harus dikesampingkan. 2. Pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui tim penasihat hukum halaman 17 angka 5 sampai dengan 7 yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa perbuatan keji, amoral dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap diri terdakwa. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Tim penasihat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral dan tidak manusiawi. Tim penasihat hukum mengemukakan pendapat tersebut terkesan memperlihatkan sikap emosionalnya menjelek-jelekan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Seharusnya tim penasihat hukum berpikir jernih ikut membantu pengungkapan fakta sebenarnya. Dan yang terjadi, tim penasihat hukum membuat statement yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak salahlah jika terdakwa Putri Chandrawati memilih tim penasihat hukum yang sekarang sebagai orang yang mendampingi untuk membela hak terdakwa Putri Chandrawati. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dengan latar belakang kejujurannya, malah yang terjadi mempertahankan ketidakjujuran dan bahkan memfitnah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia. Tim penasihat hukum tidak berpikir untuk membantu terdakwa Putri Chandrawati dalam membela haknya, malah yang terjadi sebaliknya, yakni menjerumuskan terdakwa Putri Chandrawati ke alam ketidakjujuran. Menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati telah secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung perbuatan terdakwa Putri Chandrawati. Meskipun fakta tersebut sudah terbuka dengan terang, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati bersama tim penasihat hukumnya lagi-lagi melontarkan fitnah keji dengan menyatakan korban berusaha memanipulasi kejadian kekerasan seksual tersebut dengan memaksa membangkitkan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar untuk menghadang orang naik menuju lantai 2 kediaman Magelang. Dan dalil tim penasihat hukum tersebut tidak mampu dibuktikan karena memang tidak terdapat satupun bukti yang bisa menunjukkan dalil tim penasihat hukum. Di dalam pledoi, tim penasihat hukum menggunakan alat bukti keterangan ahli psikologi forensik yang menggambarkan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seseorang yang sedang mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual adalah tidak relevan karena alat bukti tersebut sebagai circumstance evidence atau alat bukti tidak langsung yang dalam keterangan ahli psikologi forensik baik oleh Reni Kusumawardani dan ahli Nathaniel Elnanus Zesumampo sama-sama memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa hasil analisa psikologi forensik memiliki deviasi dan hasil psikologi forensik tidak bisa 100% menjamin kebenaran hasil dengan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli kriminologi yaitu Prof. Dr. Muhammad Mustafa memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA berupa visum et repertum. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati karena berusaha menutupi dan mempertahankan ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum harus dikesampingkan. 3. Tanggapan tim penasihat hukum mengenai atas keterangan saksi dalam surat tuntutan penuntut umum. Poin A, adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan namun termuat dalam surat tuntutan.
B. Adanya BAP saksi yang dibacakan di persidangan tanpa alasan ketidakhadiran yang sah menurut pasal 162 ayat 1 KUHP. C. Penuntut umum memanipulasi keterangan saksi, ahli dan terdakwa dalam surat tuntutan. D. Penggunaan alat bukti yang tidak konsisten. E. Penuntut umum menggunakan alat bukti yang didapat secara tidak sah. F. Penuntut umum mendasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan berdasarkan hanya pada satu keterangan saksi, Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tanggapan pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan tetap dapat dimuat dalam surat tuntutan. Hal tersebut karena keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan karena keterangan saksi tersebut satu kesatuan termuat di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati, yang mana di dalam surat tuntutan menjadi alat bukti surat. Karena itu menurut kami tim penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan penuntut umum, sehingga saksi-saksi yang nyata-nyata dihadirkan oleh penuntut umum tidak termuat dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat terang peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf, yang mana tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati telah menyampaikan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan sebagaimana telah terurai di dalam surat tuntutan penuntut umum. Terhadap saksi yang dibacakan di hadapan persidangan juga telah memenuhi syarat untuk dibacakan, karena para saksi pada tingkat penyidikan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu dilakukan penyumpahan sebagaimana berita acara penyumpahan yang dibacakan di hadapan persidangan sebelum pembacaan keterangan para saksi, dan para saksi juga telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir sehingga dimohonkan untuk dibacakan, dan saat dibacakan tim penasihat hukum juga tidak berkeberatan sehingga keterangan yang termuat dalam surat tuntutan dapat diakui kebenarannya, dan terdakwa Putri Chandrawati juga tidak keberatan atas keterangan tersebut. Terhadap keterangan memanipulasi, tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati terlalu mengada-ngada, karena pada nyatanya para saksi selain mengakui keterangan yang telah diberikan di BAP saat diperiksa pada tingkat penyidikan, para saksi juga menerangkan kembali di hadapan persidangan setelah meletakkan sumpah, dan keterangan tersebut merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya.